Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita akan berbicara tentang sunnah, dan kita sering mendengarkan istilah ahlus sunnah wal jamaah, dan kita pun umumnya sudah memahami bahwasannya yang disebut ahlus sunnah wal jamaah itulah satu-satunya Islam yang benar, satu-satunya golongan yang selamat, sebagaimana di dalam hadithul iftiraq, hadis tentang perpecahan umat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Ma ana alaihi wa ashabi. Yang mengikuti aku dan para sahabatku. Inilah yang kemudian dinamakan sebagai golongan ahlus sunnah wal jamaah, golongan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga kemudian ada istilah ulama sunnah atau ulama ahli sunnah atau dai sunnah atau dai ahlu sunnah atau ustadz sunnah atau ustadz ahli sunnah atau ustadz sunnah muakkadah. Adakah? Nanti akan kita bahas. Ini yang terbaru, ustadz sunnah muakkadah. Namun sebelum kita bahas jamaah sekalian, perlu kita pahami terlebih dahulu apa tujuannya kita membahas tentang sunnah. Tidak lain karena dua tujuan besar. Yang pertama adalah agar kita lebih mengenal sunnah dan lebih kuat berpegang teguh dengannya, seperti pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajidh. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa'ur rasyidin yang telah mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita berpegang dengan sekuat-kuatnya, sehingga kita menjadi orang yang kokoh dan istiqamah di atas sunnah. Ini tujuan yang pertama.
Tujuan yang kedua, agar kita bisa mendakwahkan sunnah, agar orang mengenal sunnah, maka kita pun harus belajar tentang sunnah, lalu kemudian kita ajarkan kepada mereka. Dan jemaah sekalian, karena dua tujuan inilah menuntut ilmu agama menjadi amalan yang tidak dapat ditandingi oleh amalan-amalan yang tidak wajib apapun itu. Salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah tidak dapat menandingi amalan menuntut ilmu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, sahabat yang mulia, la an afqaha sa'atan fi dini khairun wa ahabbu ilallah khairun wa ahabbu ilayya min an akuma lailan wahidan. Kata beliau, saya duduk sesaat untuk mempelajari satu permasalahan agama sampai aku paham, itu lebih aku sukai, itu lebih baik dan lebih aku sukai daripada sholat tahajud sepanjang malam. Padahal sholat tahajud itu luar biasa pahalanya, tapi sahabat memandang menuntut ilmu sesaat itu lebih afdal. Begitu pula kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, aku duduk di majelis ilmu lebih aku sukai daripada berpuasa sunnah sepanjang hari. Kenapa jemaah sekalian? Menuntut ilmu, mempelajari ilmu agama, mempelajari sunnah Nabi SAW lebih mulia daripada amalan-amalan yang tidak wajib. Karena orang yang menuntut ilmu, dia bisa memberi manfaat untuk dirinya sendiri, yaitu dia amalkan ilmu yang telah dia pelajari. Kemudian dia juga bisa memberi manfaat untuk orang lain. Tapi orang yang sholat tahajud sepanjang malam sekalipun, berpuasa sunnah sepanjang hari, manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Sedangkan orang yang menuntut ilmu, manfaatnya untuk dirinya sendiri dan bisa untuk orang lain. Dan ketika dia memberi manfaat kepada orang lain, dia berpotensi mendapatkan pahala yang tidak akan pernah terputus. Dia mati pun pahalanya masih terus mengalir. Kenapa? Karena ada orang-orang yang dia ajarkan kebaikan, mereka masih terus mengamalkan kebaikan itu. Bayangkan kalau yang diajarkan 100 orang, 100 orang mengajarkan kepada 1000 orang dan seterusnya, maka pahalanya akan terus mengalir tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dia mati pun ribuan tahun, Rasulullah SAW sudah mati, sudah wafat lebih dari 1000 tahun. Begitu pula para sahabat, begitu pula para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dahulu, Imam Al-Bukhari, Muslim dan lain-lain sudah wafat, tetapi pahala mereka masih terus mengalir. Subhanallah. Dan kita semuanya menyadari hidup kita teramat singkat, banyak kita isi dengan maksiat, amal ibadah sedikit. Sementara perjalanan yang akan kita lalui setelah kematian adalah perjalanan panjang. Padahal bekal kita sedikit, sedikit itu pun belum tentu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka jemaah sekalian, Allah bukakan bagi kita peluang untuk menuntut ilmu, belajar sunnah, agar kita mengamalkannya. Dan jangan lupa, kita punya tanggung jawab untuk menyebarkan kepada orang lain. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini ada poin penting yang ingin saya ingatkan. Kita adalah umat yang memiliki misi, dan karena itulah kita menjadi umat yang terbaik. Allah Azza wa Jalla berfirman,
kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Kenapa kalian menjadi umat terbaik? Apa misi kalian? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah. Kalian melarang kemungkaran, melarang syirik, melarang bid'ah, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian, di pundak kita ada tugas untuk belajar sunnah dan menyebarkan sunnah. Oleh karena itu, wajah sunnah terlihat pada diri kita. Kalau penampilan kita baik, maka sunnah itu menjadi menarik untuk diikuti orang. Tapi kalau penampilan kita buruk, akhlak kita jelek, sikap kita tidak baik, maka itulah kesan yang akan diambil orang dari sunnah. Mereka tidak bisa membedakan. Pada umumnya orang-orang awam tidak bisa membedakan antara orangnya dan ajarannya. Mereka hanya lihat penampilan pakaian. Oh, itu pakaiannya orang-orang katanya sunnah. Ternyata akhlaknya begitu ya. Dan yang mereka akan ingat ahlu sunnah atau bahkan Islam itu sendiri. Karena sunnah itu hakikatnya Islam dan Islam hakikatnya sunnah. Dan mereka akan lupa nama kita. Siapa sih yang berakhlak buruk itu? Mereka akan lupa nama kita. Yang mereka akan ingat, oh dia suka aktif di kajian sunnah katanya. Katanya murid ustadz sunnah. Katanya dia aktivis sunnah. Itu yang akan diingat orang. Oleh karena itu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang sifat dan teladan ahlu sunnah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat beliau yang sangat menarik orang-orang untuk masuk Islam dan membuat mereka tidak bisa lari dari Islam. Sifat kelembutan. Dalam surat Ali Imran ayat 159, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Maka disebabkan rahmat dari Allah kepadamu wahai Muhammad, sehingga kamu berlemah lembut kepada mereka, kepada umatmu. Seandainya kamu bersikap kasar, lagi keras hatimu, niscaya mereka akan lari meninggalkanmu. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat yang mulia ini. Allah mengabarkan kepada kita sifat kelembutan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian dari rahmat Allah kepada beliau. Maka siapa yang punya sifat kelembutan dan kasih sayang, menunjukkan dia adalah orang yang disayangi oleh Allah. Dalam hadis Abu Daud dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangi yang di bumi, niscaya Allah yang di langit akan menyayangimu. Jadi jemaah sekalian, bagaimana kasih sayang Allah kepada kita juga bergantung pada kasih sayang
dan sifat kelembutan kita kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya juga, sikap keras kita, sikap kasar kita kepada orang akan mendatangkan murka Allah Azza wa Jalla. Suatu hari, sahabat yang mulia Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau khilaf, beliau marah besar gara-gara budaknya bikin marah. Karena saking emosinya, saking marahnya, beliau sudah tidak bisa mengontrol dirinya. Maka beliau mencambuk budaknya. Ketika beliau sedang mencambuk budaknya, datang Rasulullah SAW dari arah belakang. I'lam Abu Mas'ud, i'lam Abu Mas'ud. Ketahuilah wahai Abu Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Abu Mas'ud tidak menoleh. Dia terus saja memukul. Sampai Rasulullah SAW terus mendekat. Ketika Nabi SAW semakin dekat, barulah dia sadar. Ternyata Nabi SAW yang datang, langsung dia lemas, khawatir Nabi memarahinya, cambuknya pun terlepas. Maka Nabi SAW kemudian mengingatkan beliau, wahai Abu Mas'ud, sesungguhnya Allah lebih mampu mengazabmu daripada kamu menyiksa budak ini. Maka Abu Mas'ud pun bertobat, takut kepada Allah, dan langsung budak itu dibebaskan. Dan Nabi SAW pun mengingatkan, kalau kamu tidak bebaskan dia, maka kamu akan masuk neraka. Jadi jemaah sekalian, kemurkaan Allah kepada seseorang pun disebabkan karena sikap kerasnya, sikap kasarnya, apalagi sampai memukul orang lain. Terlebih lagi kalau yang dipukul adalah seorang anak kecil. Saya ingin menyampaikan ini karena saya juga teringat satu pelajaran menuju kajian. Di jalan saya lihat ada seorang ikhwan memukul anaknya, memukul di bagian wajah, sampai anaknya menangis keras dan terlihat dia ketakutan sekali kepada ayahnya. Mau pergi kajian. Jamaah sekalian, saya lihat anaknya mungkin belum 10 tahun. Maka di sini banyak kesalahan dia lakukan. Pertama, memukul di wajah. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. La tadribul wajh. Kata Nabi SAW, jangan kalian memukul wajah. Dilarang. Yang kedua, anak belum 10 tahun kurang pantas, kurang patut dipukul. Bahkan kalau dia sudah 10 tahun pun, dia hanya dipukul kalau melakukan pelanggaran berat. Apa pelanggaran beratnya? Gak mau sholat. Nabi SAW bersabda, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in. Perintahkan anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin. Dan pukul kalau nggak mau sholat ketika berumur 10 tahun. Jadi nanti 10 tahun baru dipukul. Itu pun karena meninggalkan sholat. Berat. Berat sekali pelanggarannya, nggak mau sholat. Ini bisa kufur kalau nggak sholat. Kemudian pukulan yang dimaksud bukan dalam keadaan kita sedang emosi lalu mau melampiaskan emosi, tapi pukulan untuk mendidik dan pukulan ringan, bukan pukulan menyakiti. Bukan pukulan yang menyisakan bekas. Bukan pukulan yang sampai membuat dia menangis kesakitan. Bukan itu yang dimaksud.
hanya pukulan ringan, cubit sedikit. Jadi jemaah sekalian, hendaklah kita memiliki sifat kasih sayang, terutama untuk keluarga kita sendiri tentunya. Dan ini kaidah syariat. Semua perbuatan baik kepada orang lain, maka keluarga lebih berhak. Kenapa kita bisa ramah kepada orang lain? Kepada keluarga sendiri gampang marah, gampang emosi. Kalau di rumah seperti singa, keluar jadi kambing. Semua perbuatan baik kita kepada orang lain, keluarga lebih berhak. Karena mereka punya dua hak. Hak sebagai keluarga dan hak sebagai muslim. Kalau kita mau sedekah, sedekah kepada keluarga lebih afdal. Demikian jemaah sekalian. Bersifat kasih sayang, bersifat lemah lembut. Inilah wajah ahlu sunnah. Inilah teladan Nabi kita yang mulia, sehingga orang-orang masuk ke dalam agama beliau. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka dengan sebab rahmat dari Allah, engkau berlemah lembut kepada mereka, wahai Muhammad. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Seandainya kamu bersikap kasar, lagi keras hatimu, niscaya mereka akan lari meninggalkanmu. Bayangkan jemaah sekalian, ini Nabi, seorang Nabi yang Allah anugerahi jawami'ul kalim, kalimat-kalimat ringkas, mudah dipahami, menghunjam di dalam hati, yang memiliki makna yang sangat dalam. Ini anugerah khusus kepada Rasulullah SAW. Kemudian Allah berikan juga kefasihan berbicara. Kemudian Allah berikan juga kepada beliau mukjizat. Kemudian kurang apa ilmu beliau? Bersamaan dengan itu jemaah sekalian, Allah masih mengingatkan, kalau kamu bersikap kasar, keras hatimu, mereka akan lari. Apalagi kita yang kurang ilmu, nggak punya mukjizat. Kadang berbicara orang nggak paham, menyampaikan dalil salah-salah, nggak hafal benar, bahkan nggak hafal sama sekali. Kalau ditambah lagi dengan sikap keras, maka tentu orang akan lari dari dakwah yang mulia ini. Seandainya kita dimusuhi karena berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah, itu adalah sunnatullah, ketetapan Allah. Tapi jemaah sekalian, kalau kita dimusuhi karena akhlak jelek kita, karena buruknya sikap kita, salah kita, bukan salah yang memusuhi. Kita yang salah. Ini masalahnya jemaah sekalian. Apakah orang tidak suka dengan jenggot kita? Tidak suka dengan celana cingkrang kita? Atau karena sikap kita? Perlu kita koreksi, perlu kita evaluasi. Jadi ini yang perlu kita ingatkan jemaah sekalian. Wajah ahlu sunnah, wajah sunnah ada pada ahlu sunnah. Wajah Islam ada pada kaum muslimin. Orang-orang kafir banyak terhalangi masuk Islam karena melihat kenyataan kaum muslimin. Padahal memang kenyataan kaum muslimin jauh dari ajaran Islam. Jadi sebelum kita berbicara lebih jauh tentang sunnah, ini yang patut kita pahami, harus kita mengerti, bahwa kita belajar untuk kita amalkan dan kita dakwahkan. Dan berdakwah itu dengan mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Di antara petunjuk beliau yang terpenting dalam berdakwah adalah kelembutan. Dan beliau bersabda, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u an syai'in illa syanah. Sesungguhnya kelembutan itu tidaklah terdapat pada sesuatu kecuali dia akan menghiasinya, memperindah, dan tidaklah dia hilang dari sesuatu
kecuali dia akan memperburuknya. Baik jemaah sekalian, insyaallah taala kita akan membahas dengan meringkas sebuah buku berjudul Kun Salafiyan 'alal Jaddah. Jadilah seorang salafi sejati. Buku ini ditulis oleh salah seorang ulama di kota Madinah, yaitu Syekh Dr. Abdus Salam As-Suhaimi, hafizahullah ta'ala. Beliau adalah salah seorang dosen di Universitas Islam Madinah dan salah seorang ulama yang dikenal di kota Madinah. Dan beliau juga pernah menjadi rektor di Fakultas Syariah, dan banyak karya-karya ilmiah beliau. Istimewanya buku ini telah diberikan kata pengantar oleh salah seorang ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah di abad ini, yang alhamdulillah masih hidup, yaitu Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh bin Fauzan Ibn Abdillahi Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala, yang kita sering membaca fatwa-fatwa beliau dan buku-buku beliau. Kita juga mengkaji buku beliau Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid setiap hari Selasa ba'da maghrib di Nurul Iman Blok M. Beliau juga guru besar di Universitas Islam Muhammad bin Saud yang ada di Riyadh. Kemudian diberi kata pengantar juga oleh Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri, juga salah seorang ulama besar di kota Madinah. Juga diberi kata pengantar oleh Syekh Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi, juga salah seorang ulama besar, pengajar di Masjid Nabawi. Kalau antum mengunjungi Masjid Nabawi, ada salah satu majelis yang dibina oleh Syekh Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi. Jadi buku ini diberikan kata pengantar oleh para ulama yang lain. Satu lagi ulama besar di kota Madinah, Syekh Ali Al-Faqihi, juga salah seorang ulama senior, pengajar di Masjid Nabawi. Baik, ini diantara keistimewaan buku ini. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas dua tema dari muqaddimah dan dari pembahasan yang pertama atau bab yang pertama. Muqaddimah kitab ini menjelaskan tentang keharusan menjadi seorang salafi, kewajiban setiap muslim menjadi seorang salafi, dan bahwa salafi itu bukan organisasi. Salafi itu artinya adalah pengikut generasi salaf. Yang dimaksud dengan generasi salaf adalah Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau begitu, setiap muslim wajib menjadi salafi. Jadi jangan dibayangkan salafi itu adalah sebuah organisasi khusus, tidak. Itulah pengikut Nabi SAW dan para sahabat. Maka setiap muslim wajib menjadi salafi. Oleh karena itu, di bagian muqaddimah, penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalil-dalil tentang kewajiban mengikuti generasi salaf. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat ke-15.
wattabi' sabila man anaba ilayya. Kata Allah, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Jemaah sekalian, siapa orang yang kembali kepada Allah? Semua orang yang selalu bertobat kepada Allah. Dan generasinya yang terbaik yang selalu bertobat kepada Allah adalah generasi sahabat. Generasi yang Allah berikan hidayah pertama kali melalui didikan dan ajaran Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi terbaik, bahkan manusia terbaik, dan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka secara akal sehat kita pun bisa memahami, tentu yang Allah akan pilih menjadi sahabat-sahabat beliau pastilah generasi terbaik. Karena beliau adalah Nabi yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah, makhluk yang paling Allah cintai, melebihi seluruh para malaikat, seluruh para nabi dan rasul, seluruh para wali Allah, dan seluruh makhluk. Pastilah yang Allah pilih untuk menemani mereka generasi terbaik. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi. Mereka adalah satu kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terbaik mereka adalah Abu Bakar dan Umar. Sampai-sampai Allah memilih keduanya untuk mendampingi di kuburnya berdampingan. Makanya orang-orang Syiah yang pergi berziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam terheran-heran. Kok bisa? Yang paling kita musuhi Abu Bakar dan Umar. Seluruh sahabat mereka musuhi, kecuali beberapa orang saja yang pura-pura mereka cintai. Dan yang paling mereka musuhi adalah Abu Bakar dan Umar. Mereka heran. Banyak yang menjadi heran ketika berziarah ke makam Nabi SAW. Kok bisa-bisanya yang paling kita musuhi kuburnya di samping Nabi, Abu Bakar dan Umar. Maka kemudian tidak sedikit yang bertobat karena itu. Mereka akalnya masih jalan. Gak mungkinlah kalau mereka berdua itu munafik atau kafir sebagaimana diajarkan di dalam ajaran Syiah, lalu Allah izinkan kuburannya di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka jemaah sekalian, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata tentang ayat ini. Ayat Luqman ke-15. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Dan ikutilah jalan orang yang selalu kembali bertobat kepadaku. Anaba, kembali di sini kata para ulama sebenarnya bukan sekedar bertobat, tapi setelah bertobat mereka bersemangat beramal soleh. Iya, ada orang bertobat cuma sekedar dia tinggalkan maksiatnya. Namun ada orang yang bertobat lalu dia kemudian bersemangat dalam beramal soleh, maka dia lebih tinggi daripada tobat, namanya inabah. Kalau ditafsir terjemahkan hanya disebut kembali kepada Allah, tapi dalam syariat maknanya lebih dalam. Iya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kullun minas sahabah munibun ilallah. Setiap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang selalu kembali kepada Allah. Sekali lagi, kembali di sini maknanya bertobat dari dosa-dosa dan bersemangat dalam beramal soleh. Fayajibut tiba'u sabilihi. Maka kalau begitu wajib mengikuti jalan mereka. Karena surat Luqman ayat ke-15 ini memerintahkan
untuk mengikuti jalan orang yang kembali kepada Allah. Kemudian beliau berkata, wa aqwaluhu wa i'tiqadatuhu min akbari sabilihi. Dan ucapan-ucapan para sahabat, maksudnya ucapan-ucapan mereka dalam mengajarkan agama ini, dan keyakinan-keyakinan mereka merupakan sebesar-besarnya jalan mereka yang harus kita ikuti. Wad dalil ala annahum munibuna ila Allah taala annallaha qad hadahum. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasannya para sahabat itu merupakan orang-orang yang kembali kepada Allah adalah Allah Azza wa Jalla telah memberikan hidayah kepada mereka sebagaimana firman-Nya, wa yahdi ilaihi may yunib, dan Allah memberikan hidayah kepadanya terhadap orang-orang yang kembali kepadanya. Surat Asy-Syura ayat ke-13. Allah katakan, Allah memberikan hidayah kepada Allah. Kepada siapa Allah berikan hidayah? Orang yang kembali kepadanya. Dan kenyataan bahwa para sahabat merupakan orang-orang yang Allah berikan hidayah pertama sekali dalam Islam. Ya. Jadi ini adalah dalil kewajiban mengikuti jalannya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan dalil yang lain. Surat At-Taubah ayat ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan al-muhajirin wal ansor, sahabat-sahabat al-muhajirin dan al-ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah menyiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Surat At-Taubah ayat 100. Jamaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah Jalla wa'ala mengabarkan kepada kita tentang satu kaum yang telah mendapatkan nikmat terbesar. Pertama, ridho Allah. Yang kedua, janji kepastian masuk surga. Siapa mereka itu? Para sahabat al-muhajirin wal ansar, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia, al-muhajirin wal ansar. Allah kabarkan kepada kita, Allah telah meridhoi mereka. Maksudnya apa yang Allah ridhoi, jemaah sekalian? Amalan-amalan mereka, baik amalan hati berupa keyakinan-keyakinan, akidah, keimanan, maupun amalan anggota tubuh dan ucapan-ucapan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah memberikan jaminan surga kepada mereka. Ternyata jemaah sekalian, ayat ini juga mengabarkan kepada kita, bukan hanya mereka yang diridhoi oleh Allah dan mendapatkan jaminan surga. Siapa lagi? Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan ini berlaku sampai hari kiamat, sebab ayat ini umum, tidak membatasi. Jadi inilah dua golongan yang Allah akan ridhoi dan Allah jamin masuk surga. Para sahabat Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Oleh karena itu kata para ulama, tidak ada jalan lain untuk bisa mendapatkan ridho Allah dan masuk surga kecuali mengikuti jalan orang-orang yang telah Allah ridhoi dan Allah telah pastikan masuk surga, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jadi jemaah sekalian, ayat ini jelas
menerangkan kepada kita kewajiban mengikuti jalan generasi salaf. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, la aiba ala man adhara madhhab as-salaf wantasaba ilaih aw i'taza ilaih, bal yajibu qabulu dhalika minhu, fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqa. Tidak ada aib, tidaklah tercelah orang yang menampakkan manhajus salaf, ajaran-ajaran ulama salaf, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan menisbatkan diri kepadanya atau menggolongkan diri kepadanya, bahkan wajib menerimanya, sebab mazhab salaf atau manhajus salaf tidaklah ajaran melainkan, bukanlah satu ajaran tertentu melainkan kebenaran itu sendiri. Jadi jemaah sekalian, inilah dalil-dalil dan ucapan para ulama yang menunjukkan kewajiban mengikuti ahlus sunnah wal jamaah, mengikuti generasi as-salaf, generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan dalil-dalil lain masih sangat banyak. Masih sangat banyak dalil-dalil lain, insyaallah dalam pembahasan-pembahasan di beberapa bab yang akan datang juga beliau sebutkan dalil-dalil yang lain agar kita semakin paham betapa pentingnya berpegang teguh dengan ajaran-ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Akan tetapi jamaah sekalian, ternyata banyak orang yang belum paham, sehingga mereka kemudian menjelek-jelekkan orang yang berpegang teguh dengan ajaran sunnah, dengan ajaran salaf. Dan kadang-kadang hanya karena istilah, hanya karena penamaan, dia tidak mengerti hakikat. Dia tidak mengerti hakikat. Ada orang yang sudah punya prasangka buruk, kalau disebut salafi berarti wahabi, wahabi berarti salafi. Itu adalah aliran sesat. Kenapa mereka bisa memiliki prasangka seperti itu? Karena mendengarkan orang-orang yang menyampaikan kepada mereka tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Padahal jamaah sekalian, yang dimaksud dengan salafi adalah pengikut generasi salaf. Salaf yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Itulah di antara dalil telah kita sebutkan kewajiban mengikuti generasi yang terbaik ini. Iya. Kita tambahkan satu dalil lagi dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, tsumma alladhina yalunahum, tsumma alladhina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, generasi Nabi dan para sahabat. Kemudian yang datang setelah mereka yaitu generasi tabi'in, muridnya para sahabat. Kemudian yang datang setelah mereka lagi yaitu generasi tabi'ut tabi'in, muridnya para tabi'in. Jadi jemaah sekalian, inilah 3 generasi yang direkomendasi langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini bukan sekedar pengabaran bahwa merekalah manusia terbaik, tetapi di situ mengandung perintah agar kita mencontoh mereka. Bahkan Nabi SAW sebagaimana dalam hadis tentang perpecahan umat yang telah kita sebutkan tadi, beliau menerangkan kepada kita tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lain untuk bisa selamat kecuali satu jalan yang mengikuti beliau dan para sahabat. Ma ana alaihi wa ashabi, umatku semuanya
terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu, yang mengikuti aku dan para sahabatku radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi jemaah sekalian, kaum muslimin ditetapkan oleh Allah untuk mengikuti satu jalan saja, tidak ada lain. Kebenaran itu tidak berbilang. Kebenaran tidak berbilang, hanya ada satu jalan, yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Oleh karena itu, Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, usulus sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah. Prinsip-prinsip sunnah, prinsip-prinsip ajaran ahlus sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan ajaran-ajarannya para sahabat Nabi Muhammad SAW dan meneladani mereka serta meninggalkan bid'ah. Kemudian penulis kitab ini, Syekh Abdus Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala, memberikan kesimpulan pembahasan ini. Kata beliau, fal wajib ala kulli muslimin huwa tiba'ul kitab wa sunnah bifahmi salafil as-salih. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah sesuai pemahaman as-salafus salih, generasi salaf yang saleh, yaitu para sahabat Nabi Muhammad SAW dan para pengikut mereka dengan baik. Jadi jemaah sekalian, inilah kewajiban setiap muslim. Wajib menjadi seorang salafi, seorang pengikut generasi salaf. Nama lainnya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Apa yang harus dia ikuti? Al-Quran dan sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman generasi as-salafus saleh. Jadi nggak cukup Al-Quran saja, nggak cukup Al-Quran dan sunnah, harus sesuai dengan pemahaman salaf. Karena kenyataannya tidak sedikit golongan-golongan, kelompok-kelompok ketika mereka menyebarkan ajarannya yang menyimpang, ajarannya yang sesat, tapi mereka juga punya dalil. Menurut mereka, mereka bisa mendatangkan ini dalilnya dari Al-Quran, bahkan mereka juga mendatangkan ini dalilnya dari hadis, dari sunnah Nabi SAW. Tapi jemaah sekalian, ternyata mereka pahami tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat. Itulah titik pembeda utama antara ahlu sunnah wal jamaah dengan golongan-golongan yang sesat yang juga mengklaim mengikuti Al-Quran dan sunnah. Orang-orang yang melakukan aksi terorisme yang mereka klaim sebagai jihad, kalau kita berdialog dengan mereka, dia bacakan ayat-ayat tentang jihad, dia bacakan hadis-hadis tentang kewajiban berjihad dan keutamaan mati syahid. Dan kebanyakan mereka hanya tahu dalam kitabul jihad. Kalau dalam buku-buku fikih ada kitabul jihad. Kitabul jihad itu terdiri dari banyak bab. Bab yang pertama keutamaan berjihad, keutamaan mati syahid dan kewajibannya. Kemudian ada lagi yang lain, bagaimana hukum-hukumnya, bagaimana syarat-syaratnya, detail diajarkan. Tapi jemaah sekalian, kebanyakan mereka cuma tahu bab pertama, bab kedua. Bab pertama kewajiban berjihad, bab kedua keutamaan mati syahid, dijemput bidadari. Selebihnya itu mereka nggak paham hukum-hukum dalam berjihad. Jadi kalau kita berdialog dengan mereka, dan hindari dialog dengan mereka, hindari perdebatan dengan mereka, serahkan kepada orang-orang yang berilmu untuk berdialog dengan mereka. Tidak sedikit orang yang berdebat dengan mereka akhirnya terpengaruh. Jangankan orang umum, Pak polisi saja menangani kasus mereka bisa terpengaruh. Sipir-sipir penjara menangani penjara mereka terpengaruh dengan pemahaman mereka. Hati-hati, ini nggak main-main. Mendengarkan orang menyampaikan kesesatan bisa membuat orang itu terpengaruh. Iya, jadi biarkan para ulama yang mendebat mereka dengan ilmu. Maka jemaah sekalian, mereka bisa datangkan ayat-ayat dan hadis tentang jihad, mereka hafal. Bukan sekedar mereka tahu, mereka berusaha untuk menghafalkannya. Tapi jemaah sekalian, mereka tidak tahu bagaimana cara berjihadnya Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain.
Mereka tidak memahami ayat-ayat itu dan hadis-hadis itu seperti yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Perintahnya berjihad, tapi rincian-rinciannya kita lihat pada amalan Rasulullah SAW dan para sahabat. Contoh jamaah sekalian, Nabi SAW apabila hendak memerangi orang kafir, beliau kasih 3 pilihan. Pilihan yang pertama, pilihan yang paling indah, pilihan yang terbaik, pilihan yang menunjukkan kasih sayang Islam, bahwa jihad itu untuk menebarkan kasih sayang. Apa pilihan yang pertama? Ajak mereka masuk Islam, supaya mereka mendapatkan rahmat Allah, masuk surga dan selamat dari api neraka. Itulah jihad yang sebenarnya. Kemudian kalau mereka tidak mau masuk Islam, apakah langsung dihabisi? Tidak. Kasih pilihan yang kedua, jadi kafir dhimmi, orang kafir yang tinggal di bawah pemerintahan kaum muslimin dan tunduk kepada pemerintah muslim. Apa tujuannya mereka menjadi kafir dhimmi? Tujuannya juga agar mereka masuk Islam, karena mereka melihat keadilan Islam. Islam berlaku adil kepada mereka, tidak menzolimi mereka. Walaupun Allah memerintahkan kita untuk membenci dan memusuhi orang yang kafir kepadanya, tetapi Allah tidak menyuruh kita berbuat zolim kepada mereka. Mereka lihat keadilan Islam agar mereka masuk Islam. Makanya orang-orang kafir yang tinggal di negeri kita, jangan kita zolimi mereka. Kalau kita zolimi mereka, bagaimana mereka mau masuk Islam? Mereka akan benci kepada Islam. Mereka akan lupa nama kita. Yang mereka ingat, orang Islam. Itu yang mereka ingat. Mereka lupa siapa yang menzolimi saya. Jadi jemaah sekalian, itu pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua tidak mau, baru diperangi. Bandingkan dengan jihad yang dilakukan oleh para teroris. Begitu lihat orang kafir, langsung buang bom di sembarang tempat. Ya, itu yang mereka lakukan. Bahkan dia tidak peduli, walaupun yang menjadi korban ada seorang muslim. Nggak ada usaha berdakwah. Kalau dia ngebom orang kafir itu, lalu dia mati dalam keadaan kafir, kemana tempat kembalinya? Surga atau neraka? Neraka. Kalau dia ke neraka, setan senang atau tidak? Senang. Berarti jihadnya untuk menyenangkan setan. Ya. Jadi kalau ditanya mereka, mereka juga akan bacakan ayat tentang jihad, hadis tentang mati syahid. Tapi bagaimana memahaminya? Maka kita pahami dengan pemahaman Nabi dan para sahabat. Itulah satu-satunya jalan keselamatan. Iya. Inilah jemaah sekalian, mengapa beliau menulis buku ini, untuk meluruskan kesalahpahaman terhadap manhajus salaf, terhadap istilah salafi dan tuduhan wahabi dan lain-lain. Oleh karena itu insyaallah kita masuk pembahasan kedua pada kesempatan kita kali ini, yaitu bab yang pertama, al-maqsudu bis sunnah. Yang dimaksud dengan sunnah. Apa itu sunnah? Sering kita mendengarkan istilah ahlus sunnah wal jamaah, ustadz sunnah, da'i sunnah, ulama sunnah. Apa sih sunnah itu? Maka beliau menjelaskan, ketika pengikut salaf itu dikenal dengan istilah ahlus sunnah atau ahlus sunnah wal jamaah atau as-salafiyun, maka kita pun harus tahu apa yang dimaksud dengan sunnah, apa yang dimaksud dengan al-jamaah, apa yang dimaksud dengan as-salaf dan as-salafiyun. Pembahasan kita kesempatan ini tentang sunnah. Menurut bahasa, sunnah itu maknanya adalah at-tariqatu was-sirah. Sebuah metode atau jalan dan peri hidup seseorang. Kita katakan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kehidupan beliau. Jadi inilah makna sunnah menurut bahasa. Thariqah atau sirah bisa juga diterjemahkan dengan kebiasaan atau tradisi. Itulah sunnah menurut bahasa. Sunnah menurut bahasa itu bisa bermakna sunnah yang baik atau sunnah yang jelek. Itu kalau menurut bahasa. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim,
Nabi SAW bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan." Barang siapa memberi contoh dalam Islam sunnah yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, "Wa man sanna sunnatan sayyi'atan." Siapa yang memberi contoh sunnah yang buruk, maksudnya kebiasaan yang buruk, metode yang buruk, cara hidup yang buruk, fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Jadi di sini disebutkan sunnah, disebut ada sunnah yang baik, ada sunnah yang buruk. Tapi sunnah yang dimaksud dalam hadis ini adalah menurut makna bahasa. Sedangkan menurut istilah, apa yang dimaksud dengan sunnah? Maka para ulama menjelaskan istilah sunnah itu berbeda-beda sesuai dengan konteks pembicaraan. Kita sedang berbicara apa sekarang? Ulama ahli hadis mereka mengatakan sunnah itu adalah ma uthira anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin khilqiyah au khuluqiyah au sirah sawa'an kana qabla al-bi'tsah au ba'daha. Ulama ahli hadis mengatakan sunnah itu adalah apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau apa yang diwariskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah itu ucapan atau perbuatan atau penetapan. Misalkan ada sahabat yang melakukan, kemudian Nabi SAW menetapkan, atau sifat. Apakah sifat khilqiyah, penciptaan beliau, misalkan anggota tubuh beliau, bagaimana potongan rambutnya, bagaimana bentuk wajahnya, jenggotnya, atau akhlak beliau, atau sirah beliau. Sama saja sebelum diutus sebagai nabi maupun setelahnya. Inilah definisi sunnah menurut ulama ahli hadis ketika kita sedang berbicara hadis. Baik. Kemudian definisi sunnah menurut ulama al-usuliyin, kalau sedang berbicara tentang usul fikih misalkan, maka bagaimana mereka menafsirkan sunnah atau yang mereka maksudkan dengan sunnah? Yang mereka maksudkan dengan sunnah, kata Syekh, tutlaqu ala ma jaa manqulan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma lam yunas alaihi fil kitabil aziz bal innama nussa alaihi min jihatihi sallallahu alaihi wasallam kana bayanan lima fil kitabi aula. Sunnah menurut ulama usul adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau apa yang dinukil, bukan ucapan tapi apa yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada teksnya di dalam Al-Qur'an yang mulia. Yang dinukil, sesuatu yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada teksnya di dalam Al-Qur'anul Karim, melainkan itu semata-mata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama saja bayanan lima fil kitab aula. Apakah dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu untuk menjelaskan apa yang ada dalam Al-Qur'an atau tidak? Jadi sunnah menurut ulama usuliyin atau dalam istilah mereka apa yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak tertera dalam Al-Qur'an, sama saja yang dinukil itu untuk menjelaskan makna Al-Qur'an atau tidak. Jadi dua-duanya adalah sunnah. Baik. Kemudian yang ketiga,
istilah sunnah menurut fuqaha, ulama ahli fikih. Kata Syekh, wa tutlaqu sunnah fi istilahil fuqala ala ma laysa biwajibin. Sunnah menurut istilah para fuqaha, ulama ahli fikih, adalah yang bukan wajib. Jadi sunnah berarti sesuatu yang bukan wajib. Fayuqal hadza syai' sunnatun. Maka apabila dikatakan ini amalan sunnah, kalau ulama fikih mengatakan ini amalan sunnah, maknanya adalah laisa bi fardin wala wajibin wala muharramin wala makruhin wala makrumin. Artinya bukan faridah atau bukan wajib, bukan pula haram, bukan pula makruh. Jadi itu makna sunnah menurut ulama fikih. Nah, jemaah sekalian, sekarang yang keempat. Kata Syekh, walakinna sunnah inda katsirin minas salaf awsa min dzalik. Akan tetapi sunnah yang dimaksud di dalam ucapan kebanyakan ulama salaf itu lebih luas daripada definisi-definisi sunnah yang telah kita sebutkan tadi. Idh ya'nuna bisunnah maknan awsa min maknaha indal muhaddithin wa indal usuliyin wa indal fuqaha. Ulama salaf dahulu kalau berkata tentang sunnah, maka makna yang mereka maksud adalah lebih luas dari pemaknaan ulama ahli hadis, ulama usul maupun ulama fikih. Kalau begitu, apa yang mereka maksud dengan sunnah? Idh ya'nuna bis sunnah muwafaqatul kitab wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi sawa'un fi umuril i'tiqadat awil ibadat. Yang mereka maksud dengan sunnah adalah menyepakati Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau sama saja dalam urusan-urusan akidah, keyakinan atau ibadah-ibadah anggota tubuh. Jadi amalan yang batin, hati, keyakinan hati maupun yang lahir, artinya semuanya. Wa yuqabiluha al-bid'ah. Dan lawan daripada sunnah ini adalah bid'ah. Nah, jemaah sekalian, inilah 4 istilah sunnah atau 4 definisi sunnah menurut istilah. Lalu mana yang benar? Semuanya benar. Tergantung kita sedang berbicara tentang apa sekarang. Kalau kita sedang berbicara tentang kewajiban mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti kita sedang berbicara tentang akidah dan manhaj. Maka itulah makna yang keempat. Dan itulah yang terdapat di dalam lafaz sunnah pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, lawannya adalah bid'ah. Berarti kalau mengada-ada tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti itu melakukan bid'ah. Di antara dalilnya adalah hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Mari kita perhatikan hadis ini. Hadis Irbad bin Sariyah diriwayatkan Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini beliau memerintahkan kita berpegang teguh dengan sunnah. Setelah itu beliau melarang kita melakukan bid'ah, karena sunnah lawannya adalah bid'ah. Ini azab dari Allah, dan kami kembalikan dia ke neraka jahanam. Itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Azab pada hati, disesatkan karena menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati jamaah sekalian. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mendengarkan ayat ini, beliau takut sekali meninggalkan satu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Takut tersesat. Kemudian yang kedua, azab pada fisik, yaitu azab yang akan menimpa anggota tubuh. Jadi jemaah sekalian, ini ancaman dari Allah bagi siapa yang menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, orang yang meneladani beliau, Allah akan mencurahkan kepadanya
kasih sayangnya, kecintaannya, dan ampunannya. Padahal kita semuanya menyadari kita adalah orang-orang yang banyak dosa, maka kita butuh ampunan Allah. Jalan untuk menggapai ampunannya adalah ittiba. Sebagaimana surat Ali Imran ayat ke-31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Inilah jemaah sekalian, janji Allah bagi orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya termasuk para pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istiqamah sampai akhir hayat kita. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Bila ada dai sunnah yang hanya menyampaikan tauhid dan manhaj dan tidak pernah menyampaikan masalah akhlak karena menganggap masalah akhlak tidak penting, bagaimana? Jemaah sekalian, pertama, hindarkan dulu prasangka buruk. Mungkin ustadznya dapat jadwal masalah tauhid, masalah manhaj, jadwal materi adab akhlak dikasih ke ustadz lain. Ya, jangan kita anggap dia menganggap bahwa akhlak itu tidak penting. Yang kedua, kalau benar ada yang menganggap akhlak itu tidak penting, berarti dia tidak paham sunnah. Berarti dia tidak mengikuti manhaj sunnah. Sebab mengikuti manhaj sunnah itu adalah mengikuti keseluruhan. Mengikuti keseluruhan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya mengikuti sebagian dan menganggap remeh sebagian. Menganggap remeh satu ajaran Islam itu adalah sifat ahlul bid'ah, bukan sifat ahlus sunnah. Ahlus sunnah mengakui kesempurnaan Islam, makanya ahlus sunnah memuliakan semua ajaran Islam, karena Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyina lakum. Tidak tersisa satupun ajaran yang bisa mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari api neraka, kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Beliau juga bersabda, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang kaum muslimin selamat dari kejahatan lisannya dan tangannya. Beliau juga berpesan, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Segeralah melakukan kebaikan. Kalau kamu terjerumus dalam perbuatan dosa, niscaya kebaikan itu akan menghapus dosa tersebut. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Tapi memang sebagaimana kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika beliau menjelaskan hadis ini dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam. Kenapa Nabi SAW mengatakan bertakwalah kepada Allah? Kemudian beliau masih mengatakan pergauli manusia dengan akhlak mulia. Kenapa jemaah sekalian? Bukankah akhlak mulia itu bagian dari ketakwaan? Tapi kenapa Nabi SAW masih mengatakan bertakwa kepada Allah, lalu hendaklah kamu berakhlak mulia? Seandainya Nabi mengatakan bertakwalah kepada Allah, itu sudah mencakup akhlak mulia. Kenapa masih ditambah dengan hendaklah kamu berakhlak mulia? Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, karena memang ada orang yang salah paham. Dia mengira takwa kepada Allah itu hanya memperhatikan hubungannya dengan Allah dan melupakan hubungannya dengan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu Nabi SAW sering menekankan
untuk memperhatikan akhlaknya, bukan sekedar akidahnya. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kata Nabi SAW, kalau datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya. Bukankah akhlak bagian dari agama? Kenapa Nabi SAW masih mengatakan datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya? Karena memang memperhatikan akhlak itu penting. Bagaimana bisa dianggap remeh? Apa lanjutan hadisnya jemaah sekalian? Kalau datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya. Apa lanjutan hadisnya? Hah? Masa lupa? Ya. Fazawwijuhu, nikahkan dia. Ya. Ini hadis suka dijadikan senjata sama ikhwan kalau melamar akhwat. Ya. Padahal makna hadis ini wajib dinikahkan kalau wanitanya suka, akhwatnya suka. Kalau dia nggak suka, nggak bisa dipaksa. Ya. Walaupun baik agama dan akhlaknya, kalau dia nggak suka, boleh dia tolak. Makna hadis ini larangan kepada para wali untuk tidak menikahkan putri mereka ketika datang orang yang mereka ketahui agamanya baik, akhlaknya baik, dan anaknya suka. Kalau tidak dinikahkan, terjadi fitnah dan bencana yang besar. Iya. Jadi subhanallah, Nabi SAW sering kali menekankan akhlak. Bagaimana mungkin dianggap remeh? Iya. Justru yang menganggap remeh itu adalah sifat ahlul bid'ah. Iya. Wallahu alam. Tapi sebaliknya ada juga. Akhlak saja diutamakan. Akhlak kepada sesama manusia. Dia lupa dengan akidahnya. Bahkan walaupun kafir, dia lebih senang dibandingkan muslim yang penting berakhlak baik. Ini sebenarnya lebih ekstrim, lebih jelek lagi, karena ini kekufuran. Kalau mengatakan orang kafir juga nggak salah, walaupun dia menyembah selain Allah dia nggak salah, yang penting dia berakhlak baik, maka itu adalah kekufuran. Seorang wanita pernah ditanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ada seorang wanita ahli ibadah, rajin sholat, rajin puasa sunnah, tapi dia suka menyakiti tetangga. Kata Nabi SAW, tempatnya di neraka. Jangankan menyakiti tetangga, wanita yang mengurung seekor kucing, ini akhlak kepada hewan, diajarkan oleh Nabi SAW. Gara-gara mengurung seekor kucing, nggak dikasih makan, kucing mati, dia masuk neraka. Dan Nabi SAW memotivasi untuk berbuat baik dengan mengabarkan kepada kita seorang wanita pezina masuk surga gara-gara berbuat baik kepada seekor kucing, apalagi berbuat baik kepada manusia. Iya. Apa perbuatan baiknya? Memberi minum. Apatah lagi kalau dia berbuat baik dengan cara menyelamatkan manusia dari api neraka. Itu yang terbaik. Ana dari Jawa, terkadang ana malas mudik karena di kampung banyak penyimpangan dan ana takut terikat kewajiban amar ma'ruf. Ana pun dulu sebagian dari mereka yang keras kepala. Gimana saran Ustadz? Pertama, belajar, dalami ilmu agama, siapkan diri untuk berdakwah, kemudian pulang kampung dan berdakwah. Iya, itulah sarannya. Iya. Bagaimana dengan baiat? Pernah Anda dengar kita wajib berbaiat di zaman sekarang, kepada siapa kita harus berbaiat? Apakah itu sunnah? Baiat itu khusus kepada pemimpin negara. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, para sahabat berbaiat kepada beliau. Ketika beliau wafat, mereka berbaiat kepada Abu Bakar. Ketika Abu Bakar wafat, mereka berbaiat kepada Umar. Enggak ada yang bikin kelompok lalu pimpinannya dibaiat, tidak ada. Itu termasuk mengada-ada dalam agama. Dan termasuk
ikatan-ikatan hizbiyah supaya orang tidak keluar dari golongannya, dibaiat, diambil janji setia, sumpah setia. Ya. Jadi itu mengada-ada dalam agama. Baiat itu hanya untuk pemimpin negara. Bagaimana cara membaiatnya? Cukup perwakilan. Cukup perwakilan saja, nggak harus. Bayangkan 200 juta masyarakat Indonesia kalau semua datang berbaiat, nggak kerja presiden. Ada beberapa penuntut ilmu membuat akun sosial media dengan judulnya menyebarkan video-video bid'ah yang dilakukan kaum muslimin tanpa adab, mengakibatkan sunnah dan salaf tercap jelek karenanya. Apakah orang yang seperti ini termasuk ahlu sunnah? Jamaah sekalian, orang yang termasuk ahlu sunnah dan kapan dia menjadi ahlul bid'ah? Dia ahlu sunnah kalau dia mengikuti prinsip-prinsip sunnah. Kalau dia mengikuti prinsip-prinsip sunnah. Mana itu prinsip-prinsip sunnah? Belajar kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad, Syarhus Sunnah karya Al-Muzani, dan lain-lain. Kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Kalau dia menyelisihi prinsip sunnah satu saja, maka dia keluar dari sunnah, menjadi ahlul bid'ah. Kalau yang diselisihi adalah ajaran prinsip. Tapi kalau yang dia selisihi tidak termasuk dalam prinsip, maka dia tidak sampai keluar dari sunnah kecuali jumlahnya banyak. Demikian kata Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam. Kapan seorang itu keluar dari sunnah? Kalau dia menyelisihi prinsip sunnah satu saja, atau menyelisihi ajaran yang tidak termasuk pokok mendasar dalam sunnah tapi jumlahnya banyak. Iya. Nah, terkait dengan cara berdakwah, itu tidak termasuk sebab orang yang keluar dari sunnah kalau dia caranya kurang hikmah. Hanya saja dia salah, tapi tidak sampai menyebabkan dia keluar dari ahlus sunnah. Iya. Bagaimana dengan ustadz yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah dan sesuai Al-Quran dan sunnah, tetapi tidak berjenggot, isbal, dan menyebutkan musik tidak haram? Mohon penjelasannya. Kemudian bagaimana penjelasan mengenai Wahabi? Jamaah sekalian, saya juga belum mendapatkan dalam buku-buku akidah ulama menjelaskan bahwa orang yang tidak berjenggot dia keluar dari sunnah, orang yang isbal dia keluar dari sunnah, orang yang membolehkan musik dia keluar dari sunnah. Setahu saya itu bukan termasuk penyebab seseorang keluar dari sunnah. Betul, itu kesalahan, tetapi tidak termasuk kesalahan yang menyebabkan pelakunya hanya gara-gara itu disebut sebagai ahlul bid'ah atau orang sesat. Beda halnya kalau dia memberontak kepada pemerintah. Ini menyelisihi prinsip sunnah. Baik dia memberontak dengan senjata maupun dengan kata-kata. Iya. Betul, itu salah. Tapi kesalahan dalam bentuk seperti itu, mencukur jenggot, pakaian isbal, atau mendengarkan musik, itu tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari ahlus sunnah wal jamaah, kecuali kesalahan itu dibangun di atas dasar kesalahan dalam prinsip. Contohnya apa? Karena dia meremehkan sunnah Nabi SAW, sehingga dia nggak peduli dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Ada bentuk peremehan, bahkan penghinaan. Kalau sampai tingkat penghinaan, maka bukan lagi ahlul bid'ah, melainkan kafir kalau menghina sunnah Nabi SAW. Ya. Bagaimana penjelasan mengenai Wahabi? Wahabi itu adalah istilah atau penamaan
yang dibuat oleh orang-orang sesat kepada ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa mereka buat itu? Karena mereka sakit hati kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang memberantas kesyirikan dan bid'ah mereka, terutama di negeri Arab Saudi. Jadi itu sebabnya. Walaupun Profesor Mas'ud yang berasal dari India menyebutkan sejarah awal yang menyebutkan istilah Wahabi itu dari penjajah Inggris yang menjajah India di waktu itu. Kenapa mereka namakan Wahabi? Karena ada pejuang-pejuang Muslim ketika mereka pulang dari Arab setelah berguru kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, maka berkobar semangat jihad mereka, sehingga penjajah Inggris menamakan ini ada gerakan baru namanya gerakan Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi itulah asal penamaan Wahabi, dinisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Meskipun secara bahasa, kata Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih, ulama Al-Azhar Mesir, secara bahasa itu salah dan merupakan adab yang kurang baik kepada Allah. Kenapa jamaah sekalian? Al-Wahhab itu nama Allah, Abdul Wahab pun nama bapaknya, Al-Wahhab nama Allah, namanya Muhammad. Tapi kalau pengikutnya disebut Muhammadi, nampaknya kedengaran bagus sekali namanya. Malah mereka ambil nama Allah untuk menjelek-jelekkan orang. Subhanallah, ini nama Allah, nggak pantas disematkan kepada orang dengan tujuan menjelek-jelekkannya. Iya, nama Allah Al-Wahhab itu asal penamaan Wahabi. Wallahu alam. Bagaimana saran Ustadz bagi thalibul ilmi yang baru mengenal sunnah dan mendapati bahwa Ustadz tersebut lintas manhaj? Bagaimana sikap kita sebagai thalibul ilmi? Selamatkan diri kita. Berhati-hati dengan para da'i, para ustadz yang tidak berpegang teguh dengan manhaj salaf. Bahkan ini adalah sebab kesesatan terbesar. Berguru kepada orang yang menyimpang, yang sesat. Dari mana anak-anak muda itu berani melakukan bom bunuh diri? Dari gurunya. Jadi walaupun mungkin dia mengajarkan sunnah, makanya tadi sudah kita jelaskan, tidak semua orang yang membantah Syiah dia betul-betul ahlu sunnah. Enggak semua. Bisa jadi dia punya kesesatan yang lain. Itu tidak patut dijadikan guru. Dan ini termasuk prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Memilih guru harus selektif. Kalau kita duduk di majelis yang di situ tercampur antara kebenaran dan kesesatan, maka jamaah sekalian, Allah telah mengancam kita dalam ayatnya, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an, kalau kalian mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, dipermainkan, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu melakukannya, kamu termasuk mereka. Jemaah sekalian, apa yang dimaksud memperolok-olok ayat Allah? Maksudnya ada dua, kata para ulama. Yang pertama, menjadikannya sebagai bahan tertawaan, menghina, atau dijadikan bahan candaan. Dan ini adalah kekufuran. Kufur, pelakunya murtad, keluar dari Islam. Makna yang kedua, seperti disebutkan Asy-Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadir. Termasuk makna memperolok-olok, kata beliau, adalah menafsirkan Al-Quran tidak sesuai penafsiran salaf. Jadi hati-hati. Kita duduk bersama
seorang guru mengajarkan ayat Quran atau hadis, tapi dia pahami sendiri, dia tafsirkan sendiri, tidak sebagaimana pemahaman dan penafsiran salaf. Kata Allah, innakum idzam mithluhum, kamu sama dengan mereka kalau melakukannya. Dan jemaah sekalian, inilah kata Imam Al-Barbahari rahimahullah atau Imam Ibnu Battah, penyebab terbesar ada dua penyebab terbesar orang tersesat, yaitu salah memilih guru dan suka berdebat dengan orang sesat. Iya, salah memilih guru atau suka berdebat dengan orang sesat. Jadi hati-hati, salah milih guru, tersesat tanpa sadar. Iya. Bagaimana mengetahui bahwa ulama itu benar-benar ulama ahlus sunnah yang benar, sedangkan semua mengaku ahlus sunnah? Jalannya ada dua, caranya ada dua. Pertama, kita bertanya kepada ulama ahlus sunnah yang sudah kita kenali. Tanya, barangkali dia mengenalnya. Ya, ini yang pertama. Itu yang dilakukan ulama salaf dulu. Mereka tanya kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad sudah dikenal sebagai imam ahlus sunnah. Maka mereka tanya kepada Imam Ahmad, bagaimana pendapatmu tentang si fulan, si fulan? Mereka menunggu jawaban Imam Ahmad. Ini yang pertama. Walaupun ini juga tidak mutlak. Kadang seseorang bisa salah menilai. Dan itu juga terjadi di masa salaf. Kadang seorang ahlus sunnah, sebagian ulama mengatakan dia sesat, padahal tidak. Sehingga kadang kita harus padukan juga dengan pendapat ulama yang lain. Kemudian kita menilai mana pendapat yang lebih kuat. Ini yang pertama. Yang kedua, lihat dari karya-karya ilmiahnya atau ceramah-ceramahnya. Dan yang kedua ini nggak mungkin bisa kita lakukan kecuali kita sudah punya ilmunya tentang sunnah. Kalau sudah punya ilmu tentang sunnah, maka kita bisa menilai mana yang ahlus sunnah dan mana yang bukan. Iya kan? Itulah pentingnya kita belajar akidah ahlus sunnah wal jamaah dan prinsip-prinsip dalam manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Iya. Bagaimana meyakinkan kepada orang tua bahwa salafi ini benar tidak menyimpang seperti yang beredar di masyarakat umum? Itu tadi yang saya sampaikan dari awal sampai akhir. Ya. Baca tuh ayatnya, baca hadisnya. Ya, jelaskan. Salaf itu artinya menurut bahasa bu, ya, ayah, dan menurut syariat seperti ini. Jelaskan. Siapakah dan bagaimana dengan mazhab Zahiri? Apa itu sesat? Jika tidak, apakah boleh kita mengikutinya dan sebagai rujukan? Mazhab Zahiri sama dengan mazhab yang empat. Salah satu mazhab fikih, hanya saja nggak terkenal seperti mazhab yang empat. Ada juga dulu mazhab Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ada pula mazhab Al-Laits, hanya nggak seterkenal mazhab imam yang empat karena pengikutnya sedikit. Jadi jangan dikira mazhab fikih itu hanya empat. Termasuk Zahiri, cuman tidak seterkenal mazhab yang empat. Dan itu termasuk ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah juga dalam mazhab Zahiri, yaitu mazhab fikih. Iya. Sebagaimana mazhab-mazhab yang lain, mereka juga kadang benar dan kadang salah. Yang benar kita ikuti, yang salah tidak kita ikuti. Yang terkenal bermazhab Zahiri seperti Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, Imam Daud Al-Zahiri. Dan ulama empat mazhab sering mengutip pendapat dua ulama ini. Kalau antum baca buku-buku empat mazhab, sering mereka mengutip. Ibnu Hazm Al-Zahiri berkata, Daud Al-Zahiri berkata, dan seterusnya. Ya. Apakah sahabat yang terlambat masuk Islam, bahkan sempat memerangi kaum muslimin dulunya, termasuk golongan sahabat yang mendapat ridha Allah seperti Khalid bin Walid, Ikrimah? Maksudnya mereka yang baru Islam setelah ayat 100 surat At-Taubah turun. Dan bagaimana asbabun nuzulnya dari ayat tersebut?
Jemaah sekalian, semua sahabat, baik yang pertama masuk Islam maupun yang setelahnya, dijamin masuk surga berdasarkan ayat ini atau At-Taubah 100. Karena ayat ini mengatakan yang masuk surga adalah dua golongan. Pertama, al-muhajirin wal ansar. Kemudian siapa golongan yang kedua? Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Bahkan tadi sudah kita katakan, ini berlaku sampai hari kiamat. Artinya kita saja yang bukan sahabat berpeluang mendapatkan ridho dan masuk surga berdasarkan ayat ini. Apalagi sahabat. Iya. Apalagi sahabat. Jadi semua sahabat. Kalau kita berusaha mengikuti muhajirin dan ansar, dan kita menjadi pengikut mereka dengan baik, tentu para sahabat yang datang setelah muhajirin dan ansar lebih baik dari kita dalam meneladani muhajirin dan ansar. Iya. Dan juga bukan hanya ayat tersebut yang menyebutkan kewajiban mengikuti sahabat. Tadi sudah kita sebutkan hadis. Bahkan tabi'in dan tabi'ut tabi'in pun masuk. Kata Nabi SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang datang setelahnya, kemudian yang datang setelahnya. Jadi, walaupun dulu mereka sempat memusuhi Islam, mereka pun mendapatkan ridho Allah. Kenapa? Karena mereka bertobat dengan sebenar-benar tobat. Bahkan termasuk Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah muhajirin wal ansar yang terbaik setelah Abu Bakar. Muhajirin yang terbaik. Dan beliau dulu memusuhi Islam, ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Iya, memukul adiknya gara-gara masuk Islam dan suaminya. Memerangi Islam dulu. Iya. Begitu pula sahabat-sahabat yang lain, mereka bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya. Dan Nabi SAW bersabda, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari satu dosa seperti orang yang tidak berbuat dosa tersebut. Ada pertanyaan-pertanyaan, jawabannya panjang dan masuk dalam pembahasan di bab berikutnya. Ada pertanyaan juga hampir sama. Jika dikatakan mengikuti Al-Quran dikatakan anti Pancasila, tidak toleransi, bagaimana? Sebaiknya cara menanggapinya seperti yang ramai akhir-akhir ini. Jemaah sekalian, kalau kita lihat 5 sila dalam Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi mengikuti ajaran Islam tidak bertentangan dengan Pancasila. Bahkan hanya umat Islam yang benar-benar mengikuti Pancasila, terutama sila yang pertama. Nggak ada lagi selain umat Islam, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Apa sila yang pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Hanya umat Islam yang menyembah Tuhan yang Maha Esa, satu. Para pendiri bangsa ini ketika mereka merumuskan Pancasila nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa, dan mereka Muslim, Tuhan siapa yang mereka maksud? Apakah Tuhan patung-patung? Atau Tuhan manusia yang disebut anak Allah? Apa yang mereka maksud jemaah sekalian? Allah, baca Undang-Undang Dasar, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu yang mereka maksud. Nggak ada di Indonesia ini yang mengamalkan sila pertama kecuali umat Islam. Ada yang punya Tuhan 3, lalu ada yang mengaku Muslim,
berusaha membenarkan mereka dengan mengatakan hakikatnya satu. Subhanallah, 3 itu bukan 1. Anak SD kalau ditanya itu 3 beda dengan 1. Iya, anak SD pun tahu, kecuali golongan sesat yang namanya Sufiyah, tasawuf, tarekat. Sebagian mereka mengatakan makhluk menyatu dengan Allah, jadi dianggap satu. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat ini ajaran sesat, kufur. Bagaimana mungkin? Secara akal sehat pun nggak bisa diterima. Allah yang maha suci, yang maha agung, yang maha perkasa, menyatu dengan makhluk yang hina, rendah, berurusan dengan najis dan dosa-dosa. Nggak masuk akal. Nah, ini dia mau samakan dengan ajaran yang mengatakan Tuhan adalah satu dari yang 3. Mereka akui itu 3 zat, tapi katanya hakikatnya 1. Ya, secara akal sehat pun nggak bisa diterima. Nggak ada jamaah sekalian. Apalagi yang punya Tuhan banyak. Ada ya macam-macam. Ya. Ini dituntut lagi masuk penjara. Baik. Jadi nggak ada satupun agama di dunia ini, bukan hanya di Indonesia, yang mengajarkan satu sesembahan kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya orang mau masuk Islam menyebut la ilaha illallah, la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Itulah ketuhanan yang maha esa. Nggak ada selain umat Islam. Iya. Mereka sering mengaitkan ajaran Islam dengan jihad fi sabilillah. Katanya jihad itu tidak toleran, jihad itu tidak Pancasila. Mereka lupa jamaah sekalian, negeri kita ini dibebaskan oleh orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan dengan syirik, jimat-jimat, ilmu kebal dan tenaga dalam. Jenderal Sudirman, pejuang Islam, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka lupa. Mereka lupa negara kita ini dibebaskan dengan jihad dan dengan teriakan Allahu Akbar. Lalu mereka yang sok paling Pancasila, yang sok paling toleran, malah tidak toleransi terhadap ajaran Islam. Subhanallah. Mereka mengaku yang paling toleran, menuduh umat Islam tidak toleran, malah mereka yang tidak toleran dengan ajaran Islam. Dan jamaah sekalian, umat Islam pun membuktikan di mana umat Islam mayoritas, tidak ada orang-orang kafir dizolimi, tidak ada orang-orang kafir sampai disiksa, dibantai. Itu mereka lupa, mereka tutup mata. Ketika orang kafir yang mayoritas, umat Islam ditindas, bahkan dibantai di zaman yang katanya sudah modern ini. Masih banyak pembantaian umat Islam ketika orang kafir mayoritas. Sejak kapan umat Islam intoleran? Kalau kita intoleran, nggak ada gereja berdiri di Indonesia. Bahkan bukan nggak ada gereja lagi, nggak ada umat lain, nggak ada orang Kristen, nggak ada Hindu Buddha di Indonesia. Kalau betul kita intoleran, kenyataannya mereka hidup nyaman, damai di negeri tercinta Indonesia, mayoritas umat Islam. Iya. Ini hanya tuduhan-tuduhan tanpa bukti. Jamaah sekalian, fokus dakwah kepada tauhid. Fokus dakwah kepada akidah, kepada sunnah. Iya. Jangan terlalu fokus kepada isu-isu seperti ini. Kalau kita pahamkan orang tauhid yang benar, dengan sendiri dia bisa membedakan ini nggak benar. Orang mengatakan Al-Quran dan Sunnah itu intoleran, itu tuduhan tidak benar. Kenapa? Karena dia punya ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah, punya ilmu tentang Islam. Jadi itu fokus kita. Jangan terlalu fokus dengan isu-isu, dengan isu-isu politik dan lain-lain. Dakwah sunnah mengajak kembali kepada tauhid dan sunnah. Fokus di situ. Dengan itu orang akan paham, bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Pertanyaan hampir sama. Sudah hampir habis waktu ya.
Apa sudah habis? Sikap kita pada teman kita yang suka mentahdir ustadz sunnah dan cara menyadarkannya. Jamaah sekalian, tentu kita berikan nasihat yang baik, kita berdakwah kepadanya. Ini termasuk dosa besar, mentahdir seorang ustadz sunnah. Ustadz sunnah itu adalah yang mengajarkan tauhid dan sunnah di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita tahdir, berarti sama saja kita menghalangi orang menuntut ilmu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, orang yang suka membubarkan majelis ilmu, majelis taklim, menghalang-halangi orang hadir di majelis ilmu, mereka adalah wakil-wakilnya iblis di muka bumi. Kenapa? Karena kalau orang tidak paham ilmu yang sahih, tidak paham tauhid dan sunnah, mudah sekali disesatkan. Jadi, nasihatkan kepadanya dengan baik, sampaikan kepadanya dampak buruk dari perbuatannya itu. Iya. Minimalnya ghibah. Ghibah adalah dosa besar. Nabi SAW menceritakan orang yang mencakar-cakar wajahnya sendiri, diperlihatkan oleh Allah kepada beliau di malam beliau melakukan perjalanan Mi'raj. Kukunya terbuat dari logam atau tembaga, dicakar-cakar wajahnya sendiri karena gibah. Apalagi yang digibahi para ulama, para ustadz. Kalau menggibah seorang muslim, maka seperti memakan bangkainya. Menggibah para ulama, para ustadz, seperti memakan bangkai yang beracun. Ini lebih besar lagi dosanya, karena dampaknya adalah berarti membuat umat jauh dari ajaran yang benar. Iya. Dan itu juga tanda-tanda ahlul bid'ah. Kata para ulama, min alamati ahlil bid'ah al-waqi'atu ala ahlil athar. Di antara tanda ahlul bid'ah adalah menjelek-jelekkan ahlus sunnah. Jamaah sekalian, mohon maaf tidak semua bisa kita jawab karena sudah hampir sholat asar. Kita persiapan untuk sholat asar. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, dan semoga Allah mengajarkan kita kembali ilmu-ilmu yang bermanfaat dan menganugerahkan kita kekuatan untuk mengamalkannya serta keistiqomahan sampai kita berpisah dengan hidup ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.